Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jimulana dengan NIM STI 2022-0287. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS, yaitu untuk aplikasi survei kelayakan penerimaan bantuan menggunakan framework Laravel. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rancangan database. Dalam database survei penerima kelayakan terdapat kurang lebih 9 tabel, dengan ada tabel calon penerima, riwayat bantuan, profesi pendapatan, status rumah tanah, penilaian kelayakan, pengeluaran bulanan, data keluarga, memiliki kendaraan, serta aset harta. Kemudian dalam calon penerima terdapat ID penerima sebagai pemiliki, kemudian ada NIK, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, nomor telepon, email, status perkawinan, alamat lengkap, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kode pos, kemudian dengan timestamp. Kemudian ada juga riwayat bantuan dengan ID bantuannya di primary key, kemudian ID penerima, FK yang terhubung dengan calon penerima, ada nama program, tahun terima, nilai bantuan, status bantuan, sumber bantuan. Kemudian ada status rumah tanah, yaitu ID rumah tanah PK dan ID penerima dari calon penerima. Kemudian ada status kepemilikan rumah, luas rumah, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air, sumber penerangan, bahan bakar memasak, fasilitas buang air, status kepemilikan tanah, luas tanah, dan bukti kepemilikan. Ada juga profesi pendapatan, yaitu ID profesi, yaitu PK, kemudian ID penerima FK dari calon penerima, kemudian ada pekerjaan utama, jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, pekerjaan sampingan, pendapatan sampingan, total pendapatan bulanan, sektor usaha, lokasi kerja, jam kerja per hari, dan hari kerja per minggu. Selanjutnya ada tabel pengeluaran bulanan, terdapat ID pengeluaran yaitu primary key, kemudian ada ID penerima, origin key dari calon penerima, kemudian ada makanan pokok, listrik, air, gas, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lain-lain, dan total pengeluaran. Kemudian juga ada data keluarga, itu ada ID keluarga, ID kepala keluarga, yaitu origin key dari calon penerima. Kemudian ada hubungan keluarga, nama anggota, nik anggota, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status kawin, status pendidikan, pekerjaan, status kesehatan, dan kepemilikan kartu identitas. Kemudian ada kepemilikan kendaraan, yaitu ID kendaraan, primary key, ID penerima, origin key dari calon penerima, kemudian jenis kendaraan, merek, tahun pembuatan, status kepemilikan, kondisi kendaraan, dan digunakan untuk apa. Kemudian ada aset harta, yaitu ID aset, primary key, kemudian ID penerima dari calon penerima, dan ada jenis aset, deskripsi aset, nilai estimasi, satuan, jumlah, dan kondisi aset. Adapun hubungan-hubungan antar tabel, yaitu calon penerima dengan kepemilikan kendaraan, yaitu one to many, kemudian calon penerima dengan status rumah tanah, yaitu one to one, kemudian calon penerima dengan profesi pendapatan, yaitu one to one, kemudian calon penerima dengan data keluarga, yaitu one to many, di mana calon penerima dapat memiliki banyak keluarga, kemudian calon penerima dengan aset harta, yaitu one to many, kemudian calon penerima dalam pengeluaran bulanan, yaitu one to one, kemudian calon penerima dengan riwayat bantuan one to many, di mana calon penerima dapat
satu calon penerima dapat memiliki banyak riwayat bantuan. Kemudian terakhir calon penerima dengan penilaian kelayakan itu 1-to-1. Kemudian adapun dalam database data survei penerima itu terdapat prosedur untuk menghitung kelayakan penerimaan bantuan, dimulai dari status kepemilikan rumah, jenis kendaraan, total pendapatan, masing-masing memiliki nilai di mana status kepemilikan rumah seperti menumpang atau kontrak sewa kemudian mendapatkan skor 25, itu skor paling tertinggi. Kemudian status kepemilikan rumah bebas sewa mendapatkan nilai 20, kemudian status kepemilikan rumah dinas, ketika rumah dinas mendapatkan 15, kemudian status kepemilikan rumah milik sendiri dan jenis lantainya masih tanah mendapatkan nilai 15. Kemudian status kepemilikan rumah jika milik sendiri dan jenis lantai semen, tegel atau kayu mendapatkan nilai 10. Selain daripada yang di atas mendapatkan 5. Kemudian juga ada jenis kendaraan. Jika jenis kendaraannya tidak ada mendapatkan nilai 20. Kemudian jika jenis kendaraan sepeda, becak atau gerobak mendapatkan nilai 15. Dan jika jenis kendaraan sepeda motor dan tahun pembuatan dari tahun yang ditentukan mendapatkan nilai 10. Kemudian jika jenis kendaraan sepeda motor dan tahun pembuatan lebih dari 10 mendapatkan nilai 5. Kemudian ada juga total pendapatan bulanan, di mana jika pendapatan bulanan kurang dari atau sama dengan 1 juta mendapatkan skor 30. Kemudian total pendapatan bulanan jika kurang dari sama dengan 2 juta mendapatkan nilai 25. Jika total pendapatan bulanan kurang dari 3 juta mendapatkan nilai 20. Kemudian total pendapatan bulanan kurang dari atau sama dengan 4 juta mendapatkan nilai 15. Kemudian total pendapatan bulanan kurang dari 5 juta mendapatkan 10 poin. Kemudian nilai-nilai ini akan ditambah dan diolah, kemudian ditentukan kategorinya. Jika total nilai lebih dari 80 maka menjadi sama layak. Kemudian jika total lebih dari atau sama dengan 65 yaitu mendapatkan nilai layak. Kemudian total jika lebih dari sama dengan 50 mendapatkan nilai yang cukup layak. Kemudian total pendapatan lebih dari maksudnya total poin lebih dari 35 itu kurang layak. Jika tidak ada, tidak layak. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk rancangan database-nya. Kemudian saya akan masuk ke sisi coding dari aplikasi survei penerimaan kelayakan bantuan yang menggunakan Laravel dan menggunakan template test admin. Pertama saya akan menjalankan aplikasinya yaitu PHP Freelancer. Dan saya buka, terdapat halaman login yang diambil dari login template PHP dengan codingan sebagai berikut, di mana terdapat perintah untuk login, mengisi username diisi di sini di dalam teks input, kemudian juga password,
Ini nanti akan diproses oleh login.php. Jika user sudah login, maka akan diarahkan ke dashboard. Jika belum, maka tidak bisa. Saya akan contohkan jika belum login, saya akan memaksa masuk ke dashboard. Maka tidak bisa. Kemudian di sini saya juga sudah mengatur akun di migration di seeder, database seeder untuk user, yaitu dengan nama test.example.com, kemudian dengan password yaitu di user factory dengan password admin pagar 1234. Namun untuk usernya sudah saya ganti dengan nama admin@survey.com. Kemudian di sini saya akan coba login di survei, password admin pagar 1234. Kemudian saya login dan berhasil memasuki halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat data survei yaitu sidebar. Kemudian konten utama dari data surveinya di sini di data survei dan calon penerima. Di sini aplikasi create, read, update, dan delete dari survei kelayakan penerimaan bantuan untuk tabel master, yaitu tabel calon penerima. Di sini juga bisa mengedit. Saya akan contohkan yaitu Siti Aisyah. Saya akan mengganti untuk pendidikan terakhir yaitu menjadi SMP. Kemudian untuk RW saya menjadikan 2, kemudian RT menjadikan 001, kemudian saya simpan dan berhasil diperbarui. Coba kita lihat dalam calon penerima, itu Siti Aisyah tadi pendidikan terakhir SMP, kemudian RT 1, kemudian RW nya 2. Di sini saya menggunakan database DPF survei yang sudah saya atur di dalam .tnv, itu DPF survei. Kemudian di sini juga bisa untuk menambahkan calon penerima, yaitu dengan cara tambah data, kemudian isi nick, dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, saya akan memilih jenis laki-laki, kemudian agama Islam, kemudian status perkawinan itu belum kawin, kemudian pendidikan terakhir yaitu SMK, kemudian alamat lengkap, jalan, kemudian RT 5 dengan RW 3, kecamatan Unggulan, Kabupaten Kota Purbalingga. Kemudian saya simpan. Data berhasil disimpan di calon penerima. Tapi kemudian di sini juga dapat terlihat. Next. David telah klik pembawa pengumpulan
telah tersimpan. Kemudian di sini juga bisa untuk menghapus. Saya coba hapus. Oke. Terhapus. Kemudian dari sini saya akan coba refresh. Apakah terhapus? Ya, dan datanya David Putra sudah terhapus. Kemudian di sini juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nick atau nama. Saya akan coba cari dengan nama Rini. Dapat. Kemudian coba dengan nama Bambang. Tambahkan. Kemudian dengan nick. Muncul Sri Wahyuni. Kemudian untuk sisi coding ya, itu seperti ini. Kemudian ada dashboard untuk template dashboard. Itu tampilan untuk di dashboard sebelah sini. Kemudian untuk ini untuk data tampilan dari tabel calon penerima tadi yang memuat berbagai data di data survei calon penerima. Kemudian ada create plate. Ini adalah template untuk edit dan tambah, yaitu seperti ini halaman. Klik tombol edit. Halaman seperti ini. Kemudian jika tambah, dia akan kosong seperti ini. Kemudian ada login.blade, yaitu untuk halaman login tadi. Kemudian ada out.blade.php ini untuk sama juga menampilkan halaman login. app.blade juga sama untuk menampilkan halaman dashboard. Kemudian di sini ada database header untuk mengisi data dari sebuah database, yaitu untuk data user. Dan juga dari user factory, di mana saya mengatur password dari user untuk login, yaitu admin. Dan ada calon penerima, yaitu dream model untuk memproteksi data calon penerima, yaitu seperti nick, nama lengkap, tanggal lahir. Kemudian juga ada dashboard untuk menampilkan halaman dashboard yang terpisah, itu menggunakan fungsi layout. Kemudian ada calon penerima juga. Dalam calon penerima ini terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk render, menampilkan datanya. Kemudian ada fungsi create yang disebutkan tadi, yaitu fungsi tambah. Kemudian ada fungsi open modal untuk membaca datanya. Kemudian ada metode penutup modal. Kemudian ada reset create from untuk mengisi kosongkan data, yaitu yang berfungsi dalam tambah data seperti ini. Kemudian ada store untuk mengisi data yang sudah ditambahkan, yaitu dalam database tambah data bagian sini yang sudah diisi. Kemudian juga terdapat update or create, di mana dapat mengedit dan menyetorkan data nilainya ke database. Kemudian juga ada edit ID. Kemudian juga ada fungsi delete untuk menghapus. Kemudian di sini juga ada
login. Ini fungsi login untuk menampilkan halaman login dan juga melindungi login dari paksaan ketika user belum login. Kemudian untuk root-nya seperti ini. Ini pertama root untuk halaman dashboard. Jika user berhasil login, kemudian login dengan middleware, kemudian logout, kemudian dashboard, dan calon penerima. Ini saya akan coba logout, apakah berhasil, dan berhasil untuk logout. Kemudian saya coba login kembali, login lagi. Sepertinya ada kesalahan. Sudah benar, data survei calon penerima. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.